Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, tarik napas dulu, baca bismillah. Rasulullah SAW menaknikkan tuh, mentakniknya cucu-cucunya Hasan Hussein dan beberapa anak sahabat yang lain ditaknik. Orang pada datang ke Nabi minta ditaknik. Jadi saya tanya, kita punya anak pada ditaknik nggak? Ya, Bang. Bagaimana orang mau joget mulu? Makanya juga ngaji. Orang-orang pada mau ngaji sih. Udah mati mah susah ngaji kita. Ngaji sama guru-guru kita. Di sini malam apa kalau di musola Al-Hikmah? Malam? Malam-malaman. Gasrun. Nanya malam apa? Malam-malaman. Malam apa di sini Cinuar? Malam Jumat. Malam Jumat di sini, di rumah malam Sabtu, pengajian bapak-bapak. Datang ke sana kalau Qur'annya. Ya, datang malam Sabtu. Terbuka untuk siapa aja, saya mau ngaji, yang mau ngaji siapa aja datang. Dari mana? Dari Tanah Abang aja datang. Hah? Boleh. Saya barusan ngomong terbuka untuk umum, Bang, boleh lagi. Siapa sih itu yang ngomong? Minum es ditiupin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Mukarram al-muhtaram sahibul bait yang kita muliakan, pada malam hari ini beliau bersama istri menghitankan putranya, namanya adalah Fadlan Zain Hamizah, anak daripada Bapak Heri Fadilah bersama Ibu Yuyun. Dan mudah-mudahan kita doakan anak kita Fadlan yang dikhitan dari akikah malam ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai anak yang soleh, anak yang berbakti pada kedua orang tua, anak yang senantiasa bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Dan mudah-mudahan kelak anak ini senantiasa berguna untuk masyarakat, bangsa, negara, juga agama. Amin ya rabbal alamin. Ingin saya sampaikan kepada seluruh yang hadir bahwa malam ini kita ada dua acara. Pertama, beliau Pak Heri Fadilah ini bertasyakur. Bukti tasyakurnya dia kepada Allah adalah dengan cara melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu akikah dan juga khitan. Udah dikhitan dari saja, udah salaman sama anaknya. Dan ini adalah merupakan perintah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disyariatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan anak ini sebenarnya adalah anugerah terindah dari Allah kepada kedua orang tua. Betul? Banyak orang memohon kepada Allah tiap hari, tiap saat, meminta kepada Allah agar dikaruniai anak. Bukan hanya kita orang biasa. Dulu Nabi Zakaria memohon kepada Allah tak henti-henti. Dia minta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, katanya, karuniakan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar dari segala doa. Ini diminta setiap saat oleh Nabi Zakaria. Akhirnya dengan permintaan yang sungguh-sungguh, Allah kasih dia berupa anak dari Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya. Yang kedua, bukan hanya Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim sudah
berusia lanjut, belum juga dikaruniai keturunan, dia dengan Siti Saroh. Terus akhirnya dia sampai meminta izin kepada Siti Saroh untuk menikahi budak, baik budak hitam namanya Siti Hajar. Diizinkan. Tapi yang namanya walaupun ngizinin, ini dalam rangka apa? Dalam rangka melanjutkan estafet dakwah keturunan dari Nabi Ibrahim. Maka diminta tuh, Nabi bilang, Rabbi habli minas shalihin, kata Nabi Ibrahim. Ya Tuhanku, berikan aku anak yang soleh. Tuh. Ternyata Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar, dikaruniai anak siapa? Ismail. Dari Ismail inilah garis keturunan Ismail yang akhirnya nanti turun-temurun akan muncul keturunan, yaitu penutup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari garis Ismail. Nah, ternyata setelah Siti Hajar itu memiliki keturunan Ismail, Siti Sarah udah dalam kondisi tua, hamil, melahirkan namanya Ishak. Tuh. Ini diminta setiap saat oleh Nabi Ibrahim. Bukan hanya itu, apalagi Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kenapa dia ada hikmah terbesar? Dia dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya, ditemukan oleh pedagang, dijual ke pasar. Akhirnya ternyata dia dibeli, diambil oleh istri daripada raja saat itu, dan akhirnya diangkat sebagai anak angkat. Itu karena raja saat itu, Raja Mesir tidak memiliki keturunan, akhirnya ngangkat anak, itu Nabi Yusuf. Betul? Bukan hanya itu, ini banyak yang saya ceritain, orang yang kagak punya anak akhirnya punya anak. Betul? Bukan hanya itu, Nabi Musa alaihissalam sampai dikanyutin sama orang tuanya gara-gara Fir'aun bilang bahwa Fir'aun dikabarkan nanti akan jatuh, tumbang, dihancurkan oleh seorang laki-laki dari keturunan Bani Israel. Maka semua celah ditutup. Akhirnya orang-orang yang dari kalangan Bani Israel, kalau dia lahir bayinya mati, dibunuh hidup-hidup. Tuh. Untuk apa? Supaya nanti kalau udah besar jangan sampai menumbangkan Fir'aun. Rupanya Allah punya sebegitu ketatnya di pimpinan begini nih, raja nih. Kalau mau jatuh mah jatuh juga. Akhirnya apa? Nah, Nabi Musa yang masih bayi dari keturunan Bani Israel dikanyutin di Sungai Nil. Ada tempatnya begitu kayak bak, terus dia bergelombang. Akhirnya ditemukan oleh siapa? Dayang-dayang saat itu melapor, dan ternyata yang minta adalah istri Firaun. Kenapa istri Firaun minta? Karena nggak punya anak. Tuh intinya gitu tuh. Jadi mereka nggak punya anak, dilakon-lakonin sampai dia angkat Nabi Musa jadi anak, dan akhirnya senjata makan tuan. Akhirnya Nabi Musa besar, bisa menumbangkan Fir'aun. Sampai Fir'aun, Nabi Musa dikejar-kejar, membelah lautan. Fir'aun mati tenggelam di lautan. Allah berfirman dalam Al-Quran, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan badanmu, tuh kalau bahasa itu, badanmu aku selamatkan agar menjadi pelajaran di kemudian hari bagi umat-umat setelah kamu. Benar, Fir'aun tidak dimakan oleh ikan, tidak hancur. Akhirnya dia ada terdampar di pinggir pantai, ditemukan oleh rakyat Mesir, dimumi. Sampai sekarang kalau kita berangkat ke Mesir, kita bisa melihat bagaimana jasad Fir'aun. Sampai sekarang nih. Itu kenapa? Itu gara-gara dia gak punya anak, ngangkat anak, akhirnya dihancurkan oleh anaknya sendiri. Anak angkat, paham? Tuh. Itu saya baru cerita nih, baru cerita orang. Intinya saya cerita begini, begitu zaman dulu nabi-nabi terdahulu ketika dia gak punya anak, dia memohon kepada Allah. Nah, ada pelajaran yang sangat penting bagi kita. Bagi kita yang saat ini belum memiliki keturunan. Ada yang belum punya keturunan mungkin di antara kita. Jangan pernah menyerah. Doa terus. Insya Allah dengan doa kita, Allah akan kasih keturunan dari keluarga kita.
Kurang banyak aminnya ini. Makanya sampai saat ini banyak orang kadang berobat ke luar negeri sampai memasuki atau mengikuti program bayi tabung dalam rangka punya keturunan. Betul nggak? Tapi kalau emang Allah Subhanahu wa Ta'ala belum takdirkan dia punya keturunan, walaupun dia pakai program bayi tabung, kalau gagal tetap gagal. Bayi tabung itu bagaimana sih maksudnya? Bayi tabung itu begini, air maninya kita sama istri kita ditaruh di tabung. Kalau bahasanya mah diremin, tahu diremin. Nah, diremin kan, kalau diremin di perempuannya nggak bakalan jadi tuh. Kenapa? Karena nggak subur. Diremin di situ tuh berhari-hari, nanti lama-lama tuh jadi. Ditaruh di mana? Di mana? Hah? Ditabung orang hidup. Hah? Ditaruh lagi di rahim. Nah, baru tuh nanti berkembang, baru punya anak tuh. Paham nggak? Ketika udah jadi keturunan tuh, udah muncul di situ, baru ditaruh di rahim, baru udah gede lah. Iya tuh. Kalau memang Allah takdirkan. Dan ini adalah, saya katakan, anak merupakan anugerah, kado indah terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Makanya orang kadang-kadang dibela-belain pengen punya anak. Kenapa? Kalau udah tua, kalau masih muda mah belum keberasa. Udah tua kita nih, jalan udah kurang kuat. Kalau kita kagak punya anak, coba bayangin, siapa yang nuntun kita? Ayo, siapa yang minumin obat kalau kita sakit? Siapa yang kalau badan kita pegal yang nginjek-nginjek kita? Ayo, siapa yang ngerokin kita kalau kita masuk angin? Siapa yang nyebokin kita kalau kita udah berak tuh kencing di situ? Tetangga mah kagak ada yang mau. Betul, mau nyewa orang siapa yang mau kalau punya duit. Kalau punya duit bisa mati di situ kita. Betul nggak? Maka orang dibela-belain pengen punya anak. Gede amat suaranya. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa dalam pandangan Islam setelah dikawin anak? Anak ini macam-macam. Anak itu pertama, anak itu adalah suatu perhiasan. Kata Allah dalam Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta anak-anak yang dianugerahi Allah itu adalah satu perhiasan dunia. Jadi kalau anak itu perhiasan dunia, biasanya anak ini selalu membahagiakan kita. Kenapa? Gemerlap. Kita kalau punya anak begini nih. Kita punya anak 5, 6, 7 misalnya. Kayak kita gambarkan sebuah pelangi. Pelangi kan, pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi ciptaan Tuhan. Kalau orang yang begitu nyanyinya begitu ya. Kalau nenek-nenek mah nggak begitu, yang pelangi. Nah, gitu ya. Nah, maksudnya apa? Pelangi itu kan beda-beda, betul nggak? Ada hijau, kuning, merah, kuning, hijau. Artinya anak itu kalau ibaratkan seperti pelangi, anak kalau kita punya anak 3, 4, 5, masing-masing beda karakter, betul? Ada yang bocahnya pendiam, ada yang nurut, ada yang lawan banget sama orang tua. Macam-macam nih. Tapi geraknya mereka, ada yang lincah, ada yang kalem. Dia lompat, lompatin, kejedot. Ya kan? Saking apa? Saking lincahnya kita bilang, nah jangan lompat. Udah buk, jatuh. Patah. Kita kata gue juga apa? Tong ya Allah lumah, kebangetan jadi orang lompat mulu, patah dah tuh kaki tuh. Saking kita sayang. Nah, artinya kehadiran anak di dalam sebuah rumah tangga itu seperti pelangi yang indah beraneka macam, tapi itu menghiasi dunia, menghiasi langit, sehingga kita merasa ya indah banget. Nah, yang namanya pelangi, kalau nggak dia yang hilang duluan, kita yang ninggalan, udah bosan pulang. Nah, kita lihat, cakep banget ya, tapi karena kita punya urusan kesibukan, kita masuk dalam rumah kerjaan yang lain. Kalau nggak dia yang hilang, ya udah hilang. Kalau nggak ada yang hilang, kita yang pergi duluan ninggalin pelangi itu, betul nggak? Artinya anak itu, kalau nggak dia yang mati duluan, bisa jadi kita yang mati
Nggak bisa dibilang begitu. Oh anak, namanya anak mati pasti belakangan, nggak bisa. Buktinya usah hari ini anaknya mati duluan, azam tuh dulu yang baik. Anak saya mati duluan, betul nggak? Nggak semua mati itu nggak pandang umur. Bisa babanya kita katanya nyainya berak situ kencing di situ, betul nggak? Berak itu kencing di situ, anaknya ngurusin, anaknya duluan yang mati, tuh, bener nggak? Jadi inilah namanya rumah tangga. Kalau ada anak itu bahagia kita luar biasa. Kenapa kita bang bahagia? Karena di situ anak rupa-rupa macam karakter. Tapi kita semua sayang. Apa ada tuh lu mah batal badu gua sayang lu mah. Kalau lu mah kalau gua sayang banget lu enggak begitu. Justru kadang-kadang kita berpikir ya Allah, yang ini badu buat gua sayang banget sama dia. Jangan sampai dia jatuh, jangan sampai dia terjerumus ke bayang. Kalau ini mah alhamdulillah 3 namanya orangnya udah alim-alim banget tuh. Betul? Itu namanya hiasan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Yang kedua, sudah ya, kelamaan nih. Dan 12 menit saya ngomong. Yang kedua, pengen pulang yang lihat film piala apa namanya final pulangan final Inggris sama Italia. Yang kedua, anak itu sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu, anak-anak kamu itu semua adalah sebagai cobaan, ujian bagi kita. Jadi anak yang dianugerahkan kepada kita pada hakikatnya adalah ujian bagi kita. Apakah amanat yang Allah berikan kepada kita bisa jalanin dengan baik, atau justru kita malah mentelantarkan anak-anak itu. Banyak kita lihat orang tua punya anak, dia bunuh, dia abortus dalam kandungan, dia bunuh sendiri. Betul? Banyak anak dia cekek sendiri, dia mati sendiri. Banyak apa itu? Banyak. Karena apa? Karena orang tua tidak paham bahwa ini adalah anugerah. Padahal nahnu narzuquhum, kami yang berikan rezeki kepada mereka. Kamu jangan takut miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan pernah kamu bunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Semua anak ada rezekinya. Jangan takut kita rokoh-rokohin. Rezeki mah Allah ada. Kewajiban kita cuma nyari nafkah. Rezeki semua diatur sama Allah. Pasti nggak ada cerita anak kita biar susah banget orang ada. Pasti makan, makan lagi. Nah, begitu, betul. Nah, oleh karena itu, karena anak merupakan kado terindah dari Allah, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Satu, ketika dia lahir, wah orang tua menyambutnya dengan baik. Diadzankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga. Nah, ketika dia brojol, kita bilang alhamdulillah ya Allah. Kita udah gak mikirin bini kita tuh, dan kita pikirin gembiranya kita. Akhirnya apa? Kata bidan, Pak udah boleh diadanin, kita adanin. Pelan-pelan di telinga kanan, saking kita sayang, kita pegangnya anak kita adankan di telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, pertama kali dia dengar sebelum lagu-lagu musik yang lain, sebelum musik dangdut dia dengar, sebelum musik jazz dia dengar, sebelum lagu-lagu Michael Jackson dia dengar. Pertama kali dengar adalah lafaz Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul nggak? Sebelum dia dengar lagu si kucing garong, betul nggak? Dia dengar lagu apa? Lafaz adzan. Setelah selesai, la ilaha illallah, kita komatkan di telinga kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini artinya apa? Pertama, penanaman tauhid, la ilaha illallah kepada anak sudah kita tanamkan pada saat dia baru lahir ke dunia. Amin apa? Amin. Amin diajarin apa? Tuh, itu pertama. Adanin di telinga kanan, komatin di telinga. Ini ajaran Nabi. Kedua. Orang asal udah ngantuk banget ini. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tahnik. Apa itu tahnik? Tahnik itu adalah memasukkan kita nih, mengunyah kurma. Setelah punya udah hancur, kita masukin nih dengan apa? Dengan tangan kita.
kemudian masukin kelak-kelakan dia. Tujuannya apa? Supaya dia belajar mengunyah, mencoba mengunyah makanan dan melatih agar pertahanan tubuhnya kuat. Dan itu sunnah Nabi. Jangan kita yang tukang joget, yang tukang nyawer lagi nahnik anak. Dalam tembok derit apa nih gua nyawer, bagi-bagi duit di panggung beri joget terus apa nih. Bagi begitu lagi kita lagi nahnik anak kita, jangan. Suruh datang ke rumah guru kita. Ke rumah siapa? Ke rumah kiai-kiai kita. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan assalamualaikum. Jangan begitu ke rumah kiai mah. Rumah kiai kata kiai gitu. Siapa sih ngomong assalamualaikum? Lu datang ke rumah kiai, assalamualaikum. Ada orang nggak sini? Ujung emang kiai ada lo. Datang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei, jawab. Lu jawab juga. Nah, baru Datuk Kiai keluar, waalaikumsalam. Heri, ada apa Ri? Gini Pak Kiai, anak saya tuh baru sebulan, baru 2 minggu. Saya datang kemana, merah amat nih bocah. Ini emang juga makan baru, takkan juga. Ya kalau udah sebulan warna merah ini. Terus apa ini? Bagaimana? Ini semua dari tahnik kok Kiai. Nah, sembur lagi. Tahnik, sembur. Gue masuk angin. Ini tahnik, nanti Kiai kunyah dibaca itu lafad-lafad Al-Quran, doa, sholawat oleh Kiai. Nanti setelah itu dimasukin kemana? Kelak-kelakannya dia. Gak usah banyak-banyak, dikit doang syarat. Bapak-bapak, Rasulullah SAW menaknikkan tuh, mentakniknya cucu-cucunya Hasan Husain dan beberapa anak sahabat yang lain ditaknik. Orang pada datang ke Nabi minta ditaknik. Jadi saya tanya, kita punya anak pada ditaknik nggak? Ya, Bang. Bagaimana orang mau joget mulu? Makanya juga ngaji. Orang-orang pada mau ngaji sih. Udah mati mah susah ngaji kita. Ngaji sama guru-guru kita. Di sini malam apa kalau di musola Al-Hikmah? Malam? Malam-malaman. Dasrun. Nanya malam apa? Malam-malaman. Malam apa di sini, Cingar? Malam Jumat. Malam Jumat di sini, di rumah malam Sabtu pengajian bapak-bapak. Datang ke sana kalau Qurania. Ya, datang malam Sabtu. Terbuka untuk siapa aja, saya mau ngaji, yang mau ngaji siapa aja datang. Dari mana? Dari Tanah Abang aja datang. Hah? Boleh. Saya barusan ngomong terbuka untuk umum, Bang, boleh lagi. Siapa sih itu yang ngomong? Minum es ditiupin. Tahnik tuh tahnik. Nah, yang ketiga waktu ya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga setelah ditahnik baru diakekahkan. Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hasan wal Husain fi yaumis sabi'. Mengakekahkan Rasulullah SAW kepada cucunya Hasan Husain di hari ke-7 kelahirannya. Nah, ini kalau dalam fiqh sunnah karangan Said Sabiq dinyatakan kalau hari ke-7 kita berhalangan, misalnya orang tuanya waktunya memang sempit, dia nggak bisa hari ke-7, boleh kata Nabi hari ke-14. Hari ke-14 nggak bisa, hari ke-21. Kalau nggak bisa kapan? Para ulama mengatakan kalau nggak bisa boleh kapan saja sebelum anak ini akil balik. Tuh, paham? Paham nggak? Nah, atau kalau dia misalnya beranjak ke dewasa, dia boleh ketika sudah dewasa atau sudah menikah, dia dulu nanya, Pak, saya dulu diaken kagak, boro-boro gua KKI itu, boro-boro gua susah banget hidup. Nah, kita boleh mengakekahkan diri kita sendiri, laki-laki 2, perempuan 1. Paham itu?
Sehingga dengan demikian maka ketika diakekahkan Nabi katakan al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Seorang anak itu dia tergadai posisinya, tergadai dengan akekahnya, hatta tudbahu anhu syatun. Artinya sehingga ditebus pakai apa? Pakai kambing. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Watuh laku dicukur rambutnya. Ya, watuh laku watuh sama, kasih nama yang baik. Tuh, paham? Paham? Nah, berarti sekarang yang ketiga adalah langkah ketiga akekah. Zaman dulu, zaman jahiliyah, sebelum Islam datang, orang akekah motongin kambing, potong kambing buat bayi. Setelah potong kambing, kemudian anak ini dikasih nama, terus kemudian darah kambingnya dianuin apa? Dibore-bore di palanya bayi, semua tuh darah kambing yang dipotong. Zaman jahiliyah, Islam datang, Rasulullah SAW hadir ke muka bumi, maka dirubah, yaitu apa? Dipotongin kambing, dikasih nama, dan kemudian dicukur rambutnya. Dicukur rambutnya, tapi apa? Diborehin sunnahnya dengan minyak wangi, minyak jafaron misalnya. Itu kan kalau kita ya Nabi salam itu kan, nah kita ambil tuh air atau minyak olesin di rambutnya. Itu sunnahnya. Jangan pakai darah kambing. Jangan pakai darah kambing. Ini hadirin rahimakumullah namanya aqiqah. Nah sekarang kalau bayi itu tergadai, tahu tergadai? Barang kalau kegadai kita bisa pakai nggak? Susah. Bagaimana kalau barang kegadai? Anak itu bersejatinya belum menjadi milik kita sepenuh hati kalau belum ditebus. Bagaimana cara nebusnya? Supaya kesejatian hubungan anak sama orang tua benar-benar sejati, maka ditebus pakai apa? Pakai kambing. Tuh, paham? Pakai kambing. Insya Allah malam ini Heri Fadilah sudah menebusnya dengan apa? Dengan kambing. Ntar kita dibagi berkatnya. Kambing. Sunnahnya pakai dagingnya manis-manis. Ya, matang kita tuh kalau akikah matang. Kalau kurban kemarin dagingnya mentah. Kalau akikah dagingnya matang, sunnahnya tuh. Ntar makan. Kalau orang makan kasih yang makan. Ya Pak, kalau kita nggak bisa makan kambing, kalau darah tinggi kasih yang muda-muda, betul? Nah, supaya ada barokahnya. Tujuannya apa? Ini malam ini mengadakan akikah ini tujuannya apa? Supaya yang hadir ikut mendoakan yang namanya anak kita Fadlah jadi banyak didoain tuh malam ini. Amin. Insya Allah kita doakan dia jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah, jadi anak soleh. Nah terakhir, ini baru akikah doang, belum khitan. Nah khitan itu disyariatkannya sejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu umur 80 tahun baru diperintahkan untuk berkhitan. Nah bener itu kan, lagi bener nih bocah nih. Ikhtatana Khalilu Ibrahim ba'dama atat samanina sanah wa ikhtatana bil qudum. Artinya apa? Ibrahim itu berkhitan pada saat usianya mencapai 80 tahun. Waktu tina, artinya waktu tina itu ada dikhitan Nabi Ibrahim itu bil qudum dengan kampak. Tahu kampak? Kenapa kampak? Wajar zaman dulu kan mungkin orang Nabi Ibrahim, kalau kita ke Makkah itu ada makam Ibrahim, telapaknya Nabi itu gede banget. Maka zaman dulu orang tinggi-tinggi. Kan dari zaman Nabi Adam aja diriwayatkan tingginya 24 meter. Wajar kalau dulu ada hewan namanya dinosaurus gede-gede. Nabi Adam itu tinggi 24 meter. Lama kemarin kita tinggal semeter. Kenapa? Kalau andai kata manusia tingginya kayak Nabi Adam semua 20 meter, ini udah orang muat, Pak rumah udah orang muat, udah bisa tingkat. Betul nggak? Makanya yang kecil-kecil jadi umur kita punya rumah di 30 meter cukup, ya kan? Kenapa? Kitanya kecil, betul nggak? Itulah rahasianya, makin kemarin makin kecil. Tapi Nabi Ibrahim itu masih gede. Maka Nabi Ibrahim itu ketika dikhitan usia 80 tahun, itu pun dia mengkhitankan sendiri, nggak dipotongin sama orang. Dia potong sendiri. Bagaimana cara potongnya? Dia Nabi, dia adalah Rasul, dibimbing oleh malaikat Jibril. Selesai. Pertanyaannya, nah, apakah khitan ini wajib?
Jumhur ulama mengatakan, artinya kebanyakan ulama mengatakan bahwa khitan ini wajib hukumnya. Alasannya apa? Alasannya Nabi Ibrahim aja usia 80 tahun disuruh khitan. Kalau nggak wajib, ngapain Nabi Ibrahim disuruh usia 80 disuruh khitan? Yang kedua, ada hadis Nabi, idza taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Artinya kalau bertemu dua khitan, apa dua khitan di sini? Khitannya laki-laki dengan dihitannya perempuan. Jadi kalau kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan bersatu, faqad wajabal ghusl, artinya wajib mandi. Kalau kita main jago-jagoan sama bini kita, jangan main jago-jagoan dah. Main apa kira-kira? Main gundu. Main apa? Main apa? Main kuda-kudaan aja dah. Main kuda-kudaan sama bini kita, maka faqad wajabal ghusl, artinya wajib mandi. Jadi maksudnya apa? Ini mengisyaratkan bahwa kalau perempuan dan laki-laki ini juga dikhitan. Cuman kalau laki-laki menurut jumhur wajib hukumnya. Kalau perempuan itu wa makramatun lin nisa, dianggap mulia, bagus, sunnah bagi perempuan. Nah makanya ada orang zaman sekarang kagak di khitan. Tapi orang zaman dulu, emak-emak kita, nenek-nenek kita, bapak-bapak kita, kalau punya anak perempuan di khitan. Tapi bukan khitan, namanya khifat. Di khifat. Bagaimana caranya? Saya juga belum pernah lihat. Dulu waktu anak saya nyanyi orang pondok Jati, itu saya ngeliatin, saya tegesin, "Mak gimana sih mak? Lu diem lu, tahu apa diem lu?" Kata gitu. Tapi saya liatin, saya intip, lah cuman digini dong pakai duit, udah berdarah. Nangis anak saya masih kecil bayi waktu itu. Udah mak, udah. Langsung bagaimana? Lu mau tahu, gua mau tahu, kata dia. Artinya perempuan juga sunnah di khifat. Nah ini rahasia. Ada penelitian ilmu kedokteran dari sisi kesehatan dulu nih, bahwa ternyata orang perempuan yang tidak dikhitan, nih dengerin, yang tidak dikhitan, maka itu dia bisa bertahan hingga usia 60 ke atas, masih bisa melayani, nafsunya masih gede. Tapi yang dikhitan, biasanya dikhitan itu apa? Dikhitan, yang perempuan dikhitan biasanya usia 50 ke atas itu udah begitu, udah gak terlalu serius melayanin suami. Itulah makanya sekarang dokter-dokter menganjurkan kalau perempuan biarin dah, jangan dikhitan, tapi laki-laki aja. Nah ternyata ini ada penelitian juga bahwa kenapa perempuan itu mesti dikhifat atau dikhitan, supaya menstabilkan syahwatnya. Ini jadi itu kan kajian begini kan. Maka itu akhirnya kita, bagaimana nih yang punya anak perempuan? Saran saya tetap kita khitan. Terus siapa yang motong? Sekarang dokter. Dukun beranak udah gak ada. Masih ada nggak dukun beranak sih? Ada Bang Cing? Di mana? Itu dong ada tuh bini Bang Kadang. Di sini nih. Udah sakit-sakitan tuh juga. Betul nggak? Sekarang dukun beranak nggak ada. Mari kita lestarikan dukun beranak. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan antara khitan dan akikah dua. Malam ini kita doakan semoga anak Ananda Fadlan Zaim Hamizan semoga menjadi anak yang soleh. Soleh dalam akhlaknya, imannya, kemudian ketakwaannya, menjadi orang yang berguna untuk umat Islam di kemudian hari. Jadi kiai besar, amin. Ya, demikian dan sekian. Sudah 12 menit tambah 10, 12, 24, 26 menit. Udah cukup setengah jam. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati anak kita dan juga almarhum yang sudah tiada. Hadirin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata ma'wahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan
خيرا اللهم اجعلنا تقبل وأوصل ثوابا وقرأنا من سورة الفاتحة من سورة الإخلاص من المعوذات وبعد سورة البقرة وسورة ياسين وما له من قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وما سبحناه من قولنا سبحان الله وبحمده وصليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا المجلس المبارك هدية منا وصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا شفينا قرة عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية ثم المحققين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرباتنا وفورنا ووصولنا ومشايخنا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى خصوصا المرحوم Bapak Haji Zaidi bin Haji Majah والمرحوم Bapak Haji Majah bin Haji Sulaiman والمرحوم Bapak Abdul Khair bin Haji Majah والمرحوم Ibu Sa'adah binti Tabak والمرحوم Ibu Tihana bin Haji Majah والمرحوم Astari bin Samin almarhum almarhumah Yunensi binti Adam almarhum Bapak Haji Abdullah bin Haji Musannif almarhumah Ibu Haji Nawiyah binti Haji Abdullah almarhum Bapak Haji Nahrawi bin Haji Abdullah almarhumah Ibu Haji Maisarah binti Haji Abdullah almarhumah Faizah binti Haji Nahrawi almarhum Bapak Sa'ali bin Haji Sanusi almarhumah Ibu Haji Ramih binti Haji Umad almarhum Muhammad Azam Dakwan bin Halimi almarhumah Haji Jiah binti Haji Jiin almarhum Haji Rina bin Hidib almarhum Ibu Haji Rijah binti Pesek almarhum Bapak Haji Madli bin Haji Amsir almarhum Bapak Haji Umad bin Sirun almarhum Haji Firus binti Haji Wasid almarhum Bapak Haji Junaidi bin Haji Umad wa usulihim wa furu'ihim wa usulina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan li qadai sahibil hajah birahmatika ya Allah ya rahman rahim Allah manzil rahmal maghfir wa ridwana ala wa la yalika wa la ahli ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa irfa' lahum darajat wa dha'if lahum al hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al jannata ma'al aba'i wal awliya wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa adkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati Allahumma anzil rahmal maghfir wa ridwana alaina wa ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma ij'alhu ya Allah fadlan zain hamizan bin hayri fadilah ya Allah waladan salihan ولدا متقيا ولدا مطيعا إليك يا الله ولوالديهما يا الله برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم طول عمره يا الله فضلا زين حميزا من خير فضيلة يا الله وطول عمر والده يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم حسن مقاصد صاحب البيت اللهم حسن مقاصد هادة صاحب البيت برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة